Halo semuanya, balik lagi di Primaknes. Sekarang Primaknes Story. Primaknes Story. Ini Promil kayak Story. Promil Namanya apa Story. ya? Itu Promil Story. Komen di bawah. Aduh, udah kayak Nancy Judge aja dia. Next gitu. Next. Nah, Without any further ado, udah terserah dia dah. Mau jadi YouTuber dia. Nih, kita udah sampai di part 2 masih di cerita promil kita ya. ya. Jadi di Promil yang pertama, kalau teman-teman belum pada nonton, silakan nonton di sini. Di langit-langit. Tapi kalau misalnya kalian udah nonton ini dulu, ya udah nggak apa-apa, tonton aja. Tapi kalau misalnya penasaran yang pertama, tonton di sana. Sip. Lanjut di Promil kedua, kita datang di hari Sabtu juga nggak sih? Hari biasa ya? Biasa. Hari Karena biasa. kalau pas saat itu kita dapat jadwal tes spermanya itu di hari Jumat. Iya, pokoknya dia 17 dah. Nah di situ harusnya aku udah ovulasi loh. Harusnya sel telur aku tuh gede-gede. Nah cuman ternyata aku ceritain yang hasil aku dulu atau sperma dulu aja ya. Jadi pas kita datang itu kita tuh mundur tuh jamnya ya Beb ya. Tadinya Dari janjiannya Jumat jam itu ya? siang, maksudnya jam 12-an, terus ganti akhirnya ke Jam sore, agak ke sore. Jam 2 terus akhirnya malah kita dapat di sore. Sekitar jam 3-an gitu deh. Nah nyampe sana, suami aku tuh langsung disuruh ke lantai 3 di Ovaria Clinic. Itu ada labnya. Ada lab gitu. Nah nyampe di sana itu aku karena udah sering banget dapat info dari teman-teman, terutama kayak Dian. Itu aku bener-bener sih kayak aku senang banget dikasih informasi sama Dian. Kalau tes sperma itu kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya bukan Dian aja sih, banyak banget yang ngasih tahu. Cuman aku keinget omongannya Dian gitu. Nah terus katanya kalau tes sperma itu ya gitu, cowoknya masuk ke ruangan, terus dia nonton film, video. terus kalau nggak ceweknya istrinya bantuin. Nah kita kan bingung ya, maksudnya bagaimana gitu. Gimana nih prosesnya? Ya kan, apakah menyenangkan atau menegangkan? Kan kita nggak tahu. Nah pas sampai sana ada tuh di tempat labnya. Aduh maaf ya guys kalau ada suara-suara bayi-bayi menangis karena ada ponakan. Terus nyampe di atas ya Beb? Di atas lantai 3 kita langsung ke ruangan lab gitu. Nah di situ di dalamnya ada petugas labnya, dijelasin, dan kita dikasih kayak botol kecil gitu buat naruh hasil spermanya. Terus gue tanya dong, sus ini gimana nih? Saya ngeluarin sendiri di mana gitu kan? Ngeluarin ide gitu. Nggak, maksudnya ngeluarin sperma gimana prosesnya gitu kan? Dengan polisi gue nanya gitu kan. Ya memang karena baru pertama kali ya kan. Terus tapi susternya jawab, tadi ada ruangan pak di sebelah sana, ditunjukin ada ruangan gitu, ruangan khusus. Terus dan susternya bilang, istrinya boleh masuk kok pak, mensupport. Jadi istrinya harus masuk untuk mensupport. Nah bingung nggak? Awalnya kita kira kan emang dia nonton dulu gitu kan, nonton Blue Dragon, Blue film. Blue Dragon apa sih? 18 plus ya guys. Buat kalian yang masih di bawah 18 ya nonton, oke? Jadi ya namanya juga Promil Story, pasti yang nonton orang-orang mau promil lah ya. Nah edukasinya di sini pada saat kita masuk di ruangan itu, ruangannya cukup nyaman. Ada wastafel, terus ada tisu, ada tempat kasurnya juga ada kasurnya, walaupun kasurnya nggak kayak kasur orang tidur ya, maksudnya kasur biasa gitu. Ada AC-nya juga gitu. Nah awalnya nih, dari awal kita pertama kali datang, aku udah bilang sama dia, yang inget ya, fokus apa segala macam. Iya udah tenang aja, pede banget deh dia. udah pede. Terus dia bilang, bisa nggak keluarin gitu kan? Ini namanya dirancang, kadang kan nggak bisa ya, maksudnya nggak semudah itu ternyata. Nah terus dia masih pede tuh dengan bilang, enggak udah bisa, udah tenang aja. Ya nggak sih, kamu kepedean banget, sangat overconfident. Nah tapi pas udah sampai di masuk tuh,
ya kita nggak usah jelasin lah ya prosesnya gimana. Tapi yang jelas tapi intinya kita nggak boleh menyepelekan sesuatu. Ternyata dia lama ngeluarinnya, nggak tahu deh itu kenapa. Udah mana ada drama dikit, dramanya bukan dikit, banyak. Kita berantem di ruangan tuh, kita berantem. Katain gua, kenapa lu? Gua lawan gua. Biarin. Biarin, jangan dipisahin. Orang kalau dipisahin bikin ganggu, bertingkah. Lu mau ngelawan gua? Andi, biarin. Apaan? Orang ngomong sama Nya kok. Ngomong menyeru, gua tahu mata lu mata ke gua. Nah, biarin. Mas, sabar, Mas. Mas, sabar, Mas. Terus kedua, banyak tukang kuli yang tok gitu. Yang bikin Nah dia nggak fokusnya fokus, hilang lagi hilang. gitu. Terus lalu lalang tuh petugas labnya ngobrol. Sebenarnya ruangannya tertutup, cuman Benar. kedengeran ya. Jadi ya Hilang beda lah fokus deh. mood antara kita apa namanya Ngelakuin. sama istri di rumah gitu kan, Ini sama gini-gini bukan? sama kita ML tapi untuk dites gitu sperma itu moodnya beda. Kalau kita mau gini di rumah itu kayaknya moodnya kan memang enak gitu kan, lancar gitu, flow gitu, maksudnya alamiah gitu kan. Tapi kalau pas kita tes gitu rasanya beda gitu, maksudnya susah gitu. Sebagai pria sih opini gue susah sih. Dan di situ pas udah berhasil nih, singkat cerita udah berhasil ejakulasi, di situ gue cukup khawatir juga tuh. Karena apa? Keluar sedikit. Karena udah lama ya kan, keluar sedikit gitu kan. Nah gue situ agak khawatir juga, takutnya hasilnya jelek gitu dari kualitas sperma yang gue keluarin gitu kan. Lanjut, tapi itu katanya kan tesnya itu kan hasilnya itu bisa keluar di hari itu kan. Cuma katanya nanti dikabarin kata petugasnya. Karena posisinya kita tes sudah sore banget. sore. Jadi hasilnya dokter bilangnya nanti aja pas lagi kita balik lagi yang ketiga baru dijelasin dan dikasih tahu. Hasilnya seperti apa. Tapi kita berdua itu, terutama aku udah searching apa sih hasil-hasil kalau kayak tes sperma itu. Dan teman-teman aku yang cowok juga pernah ada yang share bahwa dia tuh ada yang oligo, ada yang terato, ada yang apalagi yang asteno. Iya, pokoknya ada yang jumlahnya sedikit, ada yang kecepatannya kurang, ada yang volumenya, atau pokoknya semua tuh di dan yang Allah maha besar banget sih, maksudnya kayak cairan kayak gitu ternyata tuh banyak banget komposisinya. Maksudnya apakah dia itu bentuknya seperti kayak kecebong atau kayak apa, bentuknya abnormal. Jadi kalau ya, yang normal kayak itu gitu. bentuknya kayak kecebong, tapi kalau yang enggak nanti ada jenis-jenisnya, kita jelasin di bawah ini. Capek buat Di bawah ini mana di bawah? tahu. Pokoknya yang kayak tadi deh, kalau tes sperma. Nah lanjut kita langsung ke bawah, ke lantai bawah tempat aku cek yang kedua untuk mastiin aku itu sel telurnya gimana dan ada polip apa enggak. Jadi pas di USG transvaginal yang kedua itu aku ternyata dipastikan bahwa itu adalah polip. Sebenarnya bingung sih apa sih bedanya polip sama miom sama kista. Nah Bedanya terus apa? dokter sih jawabnya yang beda tuh adalah pembentukannya dan jaringannya. Nah polip itu sebenarnya nggak membahayakan, tapi dia itu kalau misalnya posisi ya Beb, posisinya itu jadi bikin spermanya itu nggak nempel di rahim gitu. Pembuahannya jadi nggak jadi karena dia nggak nempel gitu, karena di situ ada polip. Di situ ada polip. Nah di polipnya rahim. harus dibuang kayak gitu. Betul. Terus yang bikin agak down lagi adalah ternyata di hari ovulasi itu aku sel telurnya masih kecil. Terus dokter bilang, padahal head aku lancar kan, tiap bulan itu nggak sama sekali mundurnya terlalu lama, nggak pernah, paling kayak cuma 2 hari gitu. Nah nggak pernah sampai sebulan nggak head gitu tuh nggak pernah. Nah terus dokter juga Berarti nanya, siklusnya teratur ya sebenarnya. terus dokter juga nanya kalau nggak salah aku itu pernah nggak yang namanya headnya tuh sakit kayak gitu. Nah terus aku bilang enggak sih, kayak sakit itu standar gitu kan, nggak sampai sakit banget kayak gitu. Terus pernah gak, dokternya juga nanya, pernah gak setelah selesai head
muncul lagi kayak flek-flek gitu ya kan, Itu yang atau kayak tadi kayak yang keputihan setelah selesai masa haidnya. Dokternya juga nanya kayak gitu, mungkin itu salah satu indikator-indikator kayak PCOS gitu ya. Ya, dan ternyata awalnya dokter nggak bilang tuh kalau aku PCOS, tapi aku ngeliat di sininya tuh ada tulisannya dia tuh PCOS. Nah, terus agak ngedown sih sebenarnya, kayak ngedownnya kok gue PCOS ya, kok aku PCOS, padahal ya tadi headnya teratur. Terus nah ternyata kita baca-baca literasi, kita googling, terus kita nanya-nanya sama dokter, ternyata ngaruh banget yang namanya stres dan hormon itu. Nah, aku itu hormonnya gak bagus, makanya PCOS-nya jadi muncul. Nah, ciri-cirinya adalah aku tuh dulu kurus 45 kg dan sekarang aku 67 kg. Wow, jadi gendut banget. Nah, tapi dia adalah saksi hidup perjalanan aku dari kurus sampai aku gemuk. 10 tahun lalu itu 10 tahun lalu itu sangat ramping dan sekarang Sangat bulat. Jadi sangat melehoi. ya melehoy, yang penting dia cinta ya kan. Jadi kita tuh pacaran 9 tahun, kita nikah udah setahun, jadi fix 10 tahun sudah kita bersama. Oke. Jijik banget dah, nyanyi lagi. Oke. Ya mudah-mudahan mah ini ya nggak 10 tahun kayak di lagu tuh, jangan kayak gitu. Terus pas dicek benar aku polip, ukurannya sekitar 1 cm, 1 sentian. Sama yang di hari konsultasi kedua itu kan dari guenya kan cek sperma nih, dari istri cek lagi apakah itu polip atau enggak, dan juga ternyata itu kan pas masa haid tuh. Di konsultasi kedua. Enggak, konsultasi ketiga ya. Ketiga. Oke, dia salah ya guys. Etot. Lanjut. Dah. Pokoknya maafin ya guys kalau random gini. Intinya di sini dokter ngasih tahu aku harus ada HSG. Terus aku dikasih obat Inlasin sama vitamin D. Nah, biayanya, aduh lupa dari tadi ngomongin biaya. Biaya pas pertama kali datang, yang di video pertama itu 697.000. Itu nanti aku masih ada fotonya, ntar aku kasih tahu. Terus yang kedua ini, yang tes kedua, biayanya sekitar 1,2. 1,2. Itu udah include obat. Sama obat. Sama tes sperma. Tes sperma 300-an. 350 kalau ya, nggak 300-an gitu. ada sih detailnya. Nanti kita tayangin. Oke, jadi kita lanjut. Tadi memorinya habis. Jadi pas lagi tadi terakhir tuh tes spermanya belum dikasih tahu karena kita harus balik lagi karena udah kesorean. Jadi di next video kita akan jelasin hasil spermanya apa. Terus ada cek apa lagi? Aku harus balik. Aku harus balik di hari haid kedua. Hari haid kedua atau ketiga. Itu nanti di part yang ketiga ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang videonya. Oke, sampai jumpa.